Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalina, NPM 180606451, lokal 6A dan reguler, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perencanaan pembangunan yang berjudul tentang kependudukan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ke masalah kependudukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penduduk dan kependudukan. Jadi, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 sudah mencapai 271.349.889 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia 2021. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan data penduduk terbaru berdasarkan sinkronisasi hasil sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa dan penduduk laki-lakinya berjumlah 136.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga. Lanjut kita ke pembahasan masalah kependudukan. Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Sekitar 3,51% penduduk dunia tinggal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia mengalami berbagai masalah kependudukan yang hampir sama dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Apa saja masalah-masalah tersebut? Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dasar dan lapangan pekerjaan akan menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. Masalah yang kedua adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dapat menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Masalah yang ketiga adalah rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja menjadi kurang, sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tinggi. Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang luas, namun mengalami masalah utama kependudukan yang harus diatasi. Pemerataan pembangunan yang masih berpusat di Pulau Jawa, angka laju pertumbuhan yang tinggi, dan tingkat kualitas pendidikan yang rendah merupakan beberapa masalah kependudukan di Indonesia yang memerlukan solusi tepat dalam mengatasinya.
Lanjut kepada tujuan kependudukan. Penduduk Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang masih memiliki rasa kekeluargaan antar sesama. Kependudukan di Indonesia memiliki 4 ciri-ciri umum, yaitu jumlah penduduk yang semakin bertambah. Kedua, sebagian besar penduduknya berusia muda. Ketiga, persebaran penduduk tidak merata pada setiap pulau. Dan yang keempat, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun, untuk mengatasi hal itu, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi 3 variabel utama masalah kependudukan, yaitu kelahiran, kemiskinan, dan migrasi. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan kependudukan seperti melaksanakan program keluarga berencana atau yang kita kenal dengan KB. Kedua, pembatasan usia perkawinan. Ketiga, mengurangi dan membatasi tunjangan bagi pegawai negeri sipil. Dan keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kebijakan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung merupakan bentuk kebijakan yang mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sebagai contoh dari kebijakan langsung adalah keluarga berencana. Sedangkan kebijakan tidak langsung merupakan kebijakannya yang bersifat perantara. Contohnya, memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan, serta perluasan peluang kerja, yang secara tidak langsung menjadi perantara penghambat bagi usia perkawinan. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan kependudukan adalah: yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Salah satu program mengatasi kepadatan penduduk tanpa menekan pertumbuhan penduduk adalah dengan menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk. Jika penduduknya sudah merata, maka hal ini akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. 2. Pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana yang disingkat KB. Keluarga berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Dalam program KB, ibu-ibu rumah tangga diberikan cara-cara khusus agar tidak hamil. Cara-cara yang dilakukan ini misalnya dengan mengonsumsi obat tertentu, pemakaian alat kontrasepsi, suntik atau jarum, dan lain sebagainya. Program keluarga berencana ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu meledak. Yang keempat, upaya pemerintah adalah membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang kelima, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Yang keenam, memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Yang ketujuh, menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Yang kedelapan, mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan di sini sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini terutama untuk para remaja yang ingin menikah di usia muda. Pada zaman dahulu kita akan menemukan banyak remaja yang baru saja lulus dari sekolah tinggi SMP, kemudian tidak melanjutkan
ke pendidikan SMA dan langsung menikah. Hal ini sangat tidak baik karena menikah di usia yang sangat muda. Maka dari itulah pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga banyak siswa-siswi yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan. Upaya yang terakhir dari pemerintah adalah meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Masih dalam koridor pendidikan, untuk memerangi kepadatan penduduk di Indonesia, selain meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan program wajib pendidikan dasar atau wajib belajar. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas merupakan cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia. Terus, lembaga pemerintah yang menangani kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat dengan BKKBN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi yang pertama, rumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dan yang keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang terakhir, fungsi dari BKKBN yaitu pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Terima kasih, sekian penjelasan tugas saya perencanaan pembangunan yang berjudul tentang kependudukan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan juga dapat dimengerti, dan semoga dapat menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa terus like dan subscribe tayangan video saya ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.